Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Saya Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar mengenai menghitung valuasi harga wajar saham ya. Jadi mungkin kadang teman-teman ini yang baru pemula atau belajar nggak ngerti, Mas, gimana sih caranya kita melihat atau mengukur suatu saham itu termasuk under value atau saham itu murah atau tidak. Nah, kira-kira aku beli di harga segini itu kemahalan apa enggak ya? Nah, itu ada rumusnya ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa ngitung harga itu harga di sini itu mahal atau murah, nanti kita bisa ngitung seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya analisa saham itu dibagi dua macam ya. Mungkin setiap saya webinar, saya sering mengatakan ya bahwasanya ada dua analisa, yaitu yang pertama analisa fundamental, yang kedua analisa teknikal. Jadi kalau analisa teknikal berhubungan dengan data historis dan chart, kalau analisa fundamental itu sifatnya lebih luas ya. Jadi kita melihat dari sisi kinerja perusahaan, kita melihat dari di segi perusahaan, kita melihat dari sisi manajemen perusahaan, kemudian kita melihat dari sisi sektoral, kemudian dari sisi geopolitik, kebijakan pemerintah. Jadi ada banyak faktor ya. Kemudian kayak semacam akuisisi, merger, kemudian kayak dividen, banyak sekali ya istilahnya faktor-faktor yang mempengaruhi fundamental si saham itu sendiri. Oke. Jadi lebih ke analisa fundamental tuh lebih kita melihat eh, saham apa yang cocok untuk kita beli nih. Dan mungkin biasanya penganut analisis fundamental atau fundamentalis biasanya mereka lebih mikir value investing. Jadi istilahnya mereka lebih mikir swing atau mungkin lebih investasi jangka panjang seperti itu. Cuman bagi saya analisis fundamental ini juga penting buat teman-teman yang scalping atau trading. Karena kalaupun teman-teman scalping maupun trading nggak ngerti saham yang dibeli ini dalam kondisi wajar atau enggak, kan juga repot seperti itu. Ya, oke. Nah, di sini pentingnya investasi saham ya. Jadi salah satu bentuk investasi yang bisa memberikan hasil investasi yang melebihi inflasi. Yang kedua, profil risiko yang lebih tinggi dibanding deposito dan obligasi dengan potensi hasil investasi yang melebihi keduanya. Jadi saham ini melebihi dibanding deposito dan obligasi. Obligasi itu apa, Mas? Obligasi itu surat utang negara. Yang ketiga, keuntungannya adalah memperoleh capital gain. Capital gain itu selisih jual dan beli. Kalau dividen itu laba bersih perusahaan dikasih ke pemegang saham seperti itu. Jadi kayak ibaratnya si A punya kafe, kemudian si B jadi investor. Si A butuh modal kafe senilai 100 juta. Cuman punya modal 50 juta. Si B memberikan investasi uangnya 50 juta. Jadi 50-50 kan 50-50%. Ketika nanti kafenya si A otomatis laba atau profit, otomatis si B ini juga dapat keuntungan bagi hasilnya yang bisa kita sebut sebagai dividen. Jadi dividen ini bisa kita sebut sebagai sharing profit seperti itu ya. Oke, kita next. Pentingnya menggunakan fundamental analisis ya. Jadi analisis fundamental itu tadi di depan sudah saya bilang adalah suatu metode pengukuran nilai harga saham perusahaan dengan melihat faktor ekonomi dan keuangan terkait. Jadi analisis fundamental ini mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai harga saham, faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi, kondisi industri, hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Jadi kadang ada perusahaan yang bagus sekali, tapi kalau manajemennya jelek, ya itu otomatis juga akan mempengaruhi naik turunnya harga saham tersebut. Seperti itu. Yang kedua, analisis fundamental menggunakan pendapatan, pertumbuhan masa depan, laba, ekuitas, margin keuntungan, dan data-data lainnya. Dan semua data ini bisa dicek di laporan keuangan perusahaan yang bisa diakses di website IDX. Cuman kalau di website IDX itu teman-teman harus
mencari satu-satu poin-poinnya ya, rasio-rasio keuangannya apa aja. Tapi kalau di kita ambil aset, teman-teman bisa langsung aja cek di sistem di Neo Hots Mobile atau di Hots PC. Nanti ada rasio-rasio untuk melihat ini saham ini harganya wajar apa enggak, kayak gitu. Oke. Terus berikutnya analisis fundamental itu ada 4 hal ya yang teman-teman harus pahami. Yang pertama analisis ekonomi, kemudian analisis sektor, kemudian financial analysis dan valuation. Kalau analisis ekonomi ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi atau GDP, kemudian berhubungan dengan data manufaktur, kemudian berhubungan dengan nilai tukar mata uang. Jadi pasti teman-teman mungkin saya tahu di sini background-nya bukan semuanya ekonomi, jadi mungkin ada yang belum paham. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat berita, kadang pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 sekian %, kemudian kemarin pada saat COVID ngedrop, pertumbuhan ekonomi Amerika sekian %. Nah, itu menunjukkan atau parameter bahwasanya ekonomi itu sehat atau enggak, seperti itu ya GDP ya. Jadi GDP itu pendapatan per kapita dari setiap keluarga seperti itu. Nah, itu di total di seluruh Indonesia sih seperti itu. Nah, kemudian kalau data manufaktur ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang dia ini apa namanya jalan gitu. Kemarin pada saat COVID kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin berhenti beroperasi seperti itu. Nah, itu pentingnya data manufaktur. Ketika perusahaan-perusahaan banyak yang beroperasi, kemudian perputaran barang dan jasa itu jalan, otomatis ekonomi akan tumbuh. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang ini erat kaitannya berhubungan dengan ini ya, depresiasi ya. Jadi teman-teman mungkin kalau melihat di dunia sekarang ini, di US terutama inflasinya mencapai 9%. Apa sih Mas itu inflasi itu? Gampangannya gini kalau teman-teman bandingin. Kan ini sekarang lagi gencar pemerintah mau naikin harga BBM, terutama Pertalite ya, mau dinaikin ke harga 10 ribuan. Kemudian kalau Pertalite naik 10 ribu, berarti Pertamax naik ke 16 ribu. Nah, kemudian solar naik ke 7 ribuan, seperti itu. Nah, padahal di saat sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, kemarin kita tahu Pertalite harganya masih 7 ribu. Kemudian Pertamax harganya 8 ribu. Jadi Pertalite sama Pertamax ini harganya hampir sama. Sekarang Pertamax udah selisih jauh sama Pertalite. Nah, jadi kenaikan barang dan jasa secara signifikan itu kita sebut sebagai inflasi. Nah, inflasi ini di Indonesia ini kita inflasinya termasuk yang paling bagus ya, bahkan masuk 5 besar dunia kita paling bagus di tahun ini. Karena setelah COVID, kemudian setelah perang Rusia dan Ukraina, itu banyak sekali negara-negara yang inflasinya tinggi karena memang penyebab perang Rusia dan Ukraina ini menyebabkan harga minyak, kemudian harga komoditas itu naik gila-gilaan gitu loh. Jadi banyak negara-negara yang sebetulnya sudah krisis energi, sudah krisis mengenai inflasi. Kayak di Turki itu teman-teman kalau tahu inflasinya mencapai 79% gitu loh. Jadi harga, bayangin ibaratnya kalau teman-teman hidup di sana, harga bahan-bahan pokok itu naik terus ya, tiap bulan naik, bahkan mencapai 79% di tahun ini seperti itu. Kemudian bahkan kalau beberapa tahun yang lalu 1 lira uang Turki itu cuman sekitar 8.000 rupiah kalau nggak salah. Sekarang sudah hampir sama, jadi 1 lira seperti 800 rupiah kayak gitu ya. Misalnya kalau kita tukar duit rupiah kita dengan lira, dengan Turki, ya otomatis mata uang kita lebih kuat seperti itu. Nah, itu yang nyebabin nilai tukar mata uang ini penting gitu loh, karena kalau semisal rupiah kita melemah sampai 20.000 sampai 30.000 juga otomatis ekonomi akan kolaps seperti itu ya. Jadi ini penting untuk kita cermati. Berikutnya analisis mengenai sektoral ya. Ini mengenai kebijakan pemerintah seperti mobil listrik, perkembangan ekonomi global, harga komoditas seperti itu. Dan sekarang memang
kalau kita lihat kemarin ada kerjasama ya di baterai listrik ya, Antam dengan Tesla untuk istilahnya memproduksi, anak usahanya Antam kalau nggak salah itu memproduksi nikel atau baterai untuk bahan mobil listrik ini sebagai program dari pemerintah seperti itu. Ini juga sebetulnya menstimulus di sektor-sektor saham-saham nikel seperti itu. Bahkan kalau kita tahu di dunia ini negara dengan adopsi kendaraan listrik tertinggi di dunia ini masih dipegang oleh negara-negara Eropa ya seperti itu, terutama di Norwegia. Kemarin saya baca Norwegia itu negara nomor 1 dengan penjualan Tesla tertinggi di dunia. 80% mereka sudah adopsi ke mobil listrik seperti itu, karena memang hemat energi. Kemudian dari sana kebijakan pemerintah itu membebasin pajak mobil listrik, kemudian balik nama dibebasin, pajak tahunan dibebasin, akhirnya ya banyak pengguna yang pindah ke mobil listrik. Jadi beda ya dengan di Indonesia, jadi istilahnya masih belum ke arah sana. Kemudian berikutnya masalah finansial analisis ya, ini berhubungan dengan laporan keuangan, GCG, kemudian aksi korporasi. Jadi kalau aksi korporasi itu kayak pembagian dividen, terus istilahnya penerbitan saham baru dan lain sebagainya ya. Terus kalau valuation ini mengenai valuasi ya, jadi memilih, membeli, menjual harga saham dengan metode valuasi harga wajar saham. Jadi ini lebih ke rasio nanti kita belajarnya. Ya. Terus next. Analisis makro. Jadi makro ini merupakan studi mengenai kinerja struktur kebijakan pemerintah isu geopolitik. Jadi makro ini tadi sudah sempat saya singgung juga, jadi berhubungan dengan industri, manufaktur, nilai tukar uang, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini contoh nih, misalnya di Ukraina kan termasuk negara pengekspor gandum terbesar dunia ya, dan Indonesia termasuk salah satu mengimpor gandum terbesar dunia juga. Alasannya karena kita saham ICBP dan Indofood itu bahan bakunya gandum juga gede gitu loh. Nah Indonesia untuk produksinya nggak mampu, akhirnya harus impor ke Ukraina gitu ya. Ukraina lagi perang sama Rusia, otomatis ekspor impornya tersendat dan itu membuat kemarin ada isu katanya Luhut atau mungkin menteri-menteri yang ada di jajaran pemerintah Indonesia bilang bahwasanya harga mie akan naik sekian kayak gitu. Ya otomatis inflasi akan naik, kebutuhan pokok akan naik ya karena memang itu salah satunya gitu loh. Jadi itu pun juga secara tidak langsung nanti akan menggerus laba dari Indofood dan ICBP. Nah, itu juga teman-teman harus ngerti seperti itu. Oke, next. Analisis industri, ya ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi global, harga komoditas. Jadi kalau batu bara, kemudian CPO itu pasti ada namanya insentif pajak ya. Dan itu kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu perlu terhadap di sektor komoditas, kayak batu bara, mungkin CPO, ya otomatis saham-saham di sektor tersebut akan bagus ya, akan bagus kinerjanya seperti itu. Oke, next, analisa perusahaan ya. Jadi bagaimana kita tahapan memilih saham. Yang pertama memahami kapitalisasi pasar. Jadi kalau buat teman-teman yang pemula yang baru belajar, kadang kan saya sering info di grup, ini saham ini masuk kategori gorengan, ini saham ini masuk kategori blue chip. Saham lapis 1 atau big cap itu bisa kita sebut sebagai saham blue chip. Kategorinya apa, Mas? Nah, ini kapitalisasi pasarnya di atas 40 triliun ya. Kapitalisasi pasar itu apa, Mas? Harga saham dikali jumlah saham beredar. Jadi ini mencerminkan suatu kekayaan perusahaan atau suatu kebesaran perusahaan lah. Itu bisa teman-teman cek di ini ya, Hotspisi, nanti masuk ke menu ranking kapitalisasi 200. Nanti saya praktekkan. Berikutnya yang kedua, saham lapis 2 adalah saham second liner. Jadi saham second liner ini tengah-tengah ya. Kemudian yang terakhir adalah saham lapis 3 third liner. Ini kapitalisasi pasarnya kurang dari 1 triliun. Ini biasanya bisa kita sebut sebagai saham-saham gorengan atau saham yang istilahnya kurang liquid seperti itu ya teman-teman ya.
kurang liquid, volatilitasnya tinggi, naik turunnya tinggi. Berikutnya yang kedua memahami sektor ya. Jadi di pasar modal ini atau di saham ini banyak sekali sektor ya. Ada sektor keuangan di perbankan, insurance, finance, pertambangan seperti batubara, migas, metal. Ada infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, transportasi. Jadi teman-teman ini ya nggak harus dihafalin, tapi minimal tahulah. Oh, saham ini masuk sektor ini. Oh, saham ini masuk indeks ini. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman mencermati atau men-screening sebuah saham, itu harus tahu. Misalnya, oh IHSG perdagangan hari ini turun tuh, tapi pasti ada yang sektor yang anomali dengan IHSG. Misalnya semua sektor merah, hanya ada satu sektor yang hijau, misalnya sektor industri dasar atau basic index misalnya. Basic index itu apa aja sih, Mas? Nah, di sini ada kimia, kertas, kaca, plastik. Nah, ini bisa teman-teman analisis untuk kita screening di hari besok, karena di hari ini ternyata di sektor industri dasar kompak naik kenceng semua. Ini ada apa nih? Jangan-jangan ada berita insentif dari pemerintah misalnya kayak gitu. Oke ya, berikutnya aneka industri seperti tekstil, garment, otomotif, kabel. Kemudian ada consumer, farmasi, rokok, kosmetik, ada pertanian, CPO, perikanan, dan lain-lain. Kalau farmasi, kalau rokok ini suram ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya saham-saham rokok yang harga lama kayak Gudang Garam harga lama, kemudian HMSP. Kalau kata saya sih sekarang posisinya suram karena kita tahu kemarin Gudang Garam labanya anjlok signifikan ya. Anjloknya bukan karena dia kinerjanya jelek, enggak. Ya karena labanya ini tergerus dari pajak cukainya pemerintah yang setiap tahun itu naik gitu loh. Setiap tahun naik 13%, setiap tahun naik 13%. Ya lama-lama ya kolap gitu loh. Jadi industri rokok ini menurut saya sekarang sudah sudah sangat suram karena juga kalau kita tahu masyarakat Indonesia ini sekarang sudah beralih ke vape juga. Kalau ngerokok mereka suka ke vape, beralih ke vape dan mungkin dari segi ekonomi lebih worth it ke vape seperti itu ya. Nah, itu pentingnya teman-teman ngerti ya. Jadi tahu kondisi Indonesia ini kebijakannya di sektor apa seperti itu. Yang terakhir memahami laporan keuangan seperti income statement, balance sheet, cash flow, rasio ya. Oke. Kita next memahami laporan keuangan ya. Jadi kalau trader itu melihatnya laba rugi, income statement itu laba rugi. Ini perusahaan untung atau rugi intinya itu. Berikutnya laba bersih secara tahunan, Y on Y ya, maupun kuartalan. Jadi kalau biasanya sih saya kirim tabel di grup ya. Kayak tabelnya kayak resume, ini laporan keuangan kuartal 1, kuartal 2, Q&Q-nya berapa, Y on Y-nya berapa. Kalau hijau persentasenya naik, ya itu kita bisa beli. Nah, kita lihat PI-nya berapa. Kalau di bawah 10 berarti masih bagus. Nah, itu jangan teman-teman abaikan ya, dilihat ya, seperti itu. Berikutnya, saham lapis 1 dan 2 punya potensi kenaikan 10-20%. Nah, ini orientasinya trader ya. Yang terakhir, saham lapis 3 punya potensi kenaikan 20-50%. Ya, saham lapis 3 itu apa, Mas? Ya, saham yang kapitalisasi pasarnya di bawah 1 triliun. Kayak saham-saham IPO yang baru launching nih, kayak MEDS, kayak Raffi, Kebab Raffi, terus apa lagi ya. Banyak sih saham kecil-kecil, PTDU gitu ya. Saham kecil-kecil yang kapitalisasi pasarnya kecil ini potensi kenaikan bisa 20-50%. Cuman resikonya sangat tinggi ya, teman-teman. Nah, kalau value investor ini lebih melihat dari neraca, kemudian rasio, yang ketiga ROE, NPM, BV, PBV, EPS, PER, dan DER. Ini pengertiannya apa? Kita langsung buka slide ke berikutnya. Kalau ROE itu artinya menilai efektivitas penggunaan modal terhadap laba. ROE itu artinya return on equity, yaitu perbandingan laba bersih terhadap total ekuitas. Ini rumusnya ya. Nah, teman-teman kalau pusing baca ini, pusing karena ngafalin ini, yang teman-teman hafalin ini aja indikatornya. Ini penting ya. ROE lebih di atas 20% bagus. Nah,
Itu aja. NPM, net profit margin, artinya menilai efektivitas penjualan terhadap laba bersih. Jadi net profit margin ini intinya laba bersih setelah dikurangi beban operasional perusahaan, seperti itu. Nah, nilai yang disukai investor adalah di atas 5%. Ya, jadi kalau teman-teman bingung masalah ini, ingat-ingat yang angkanya ini aja, gitu ya. Terus kalau DER ini besaran hutang terhadap modal, atau istilahnya perbandingan hutang terhadap ekuitas, ini nilainya kurang dari 100%, seperti itu. Terus kemudian kalau BV itu besaran kekayaan perusahaan dalam satu lembar saham. Dan berikutnya kalau EPS itu besaran keuntungan perusahaan dalam satu lembar saham atau laba bersih per lembar saham. Jadi EPS ini gampangannya teman-teman hafalinnya laba kayak gitu ya. Laba, tapi laba perusahaan yang dihitung per lembar saham seperti itu. Kalau EPS-nya naik berarti perusahaannya untung. Kalau EPS-nya merah di sistem berarti perusahaannya rugi. Gitu aja. Mas, ini perusahaan untung atau rugi? Cek aja EPS-nya. Kalau merah berarti rugi. Berarti ekuitasnya negatif gitu, teman-teman. Ya, jadi ini contoh ya. Ini laporan keuangan SIDO muncul nih. Misal ini data lama tahun 2020 di kuartal 4. Ini kalau kita lihat total sales atau penjualan, ini naik ya. Ngitungnya naik dari mana, Mas? Jadi dibandingin dari tahun 2019 ke 2020. Jadi ini versus ya. Ini 3,3 triliun ya, 67 sekian. Ini 3 triliun, 3,300 ya. Dan naiknya 8,7%. Ini juga naik 12%. Ini laba bersihnya naik 15% gitu ya. Jadi berarti ini bagus. Nah, berikutnya yang kita perhatikan adalah Q on Q ya. Jadi ini laba kuartal ke kuartal berikutnya. Jadi misalnya ini kuartal 2020 nih, kuartal 1. Nah, ini dibandingkan dengan kuartal 2 2020. Nah, kalau misalnya dari sini ke sini ini kan naik nih 231 miliar, di kuartal 2 400 miliar. Berarti ada selisih 182 miliar, berarti ini labanya naik. Nah, ini bagus. Kalau ternyata ini labanya turun, ini 200 miliar, ini cuma 100 miliar, berarti jelek. Seperti itu aja bedanya. Nah, ini sama ya, kuartal 2 ke kuartal 3, kuartal 3 ke kuartal 4 juga harusnya positif. Nah, ketika dijumlah, hasilnya positif. Itu ya. Itu yang bisa kita lirik. Oke. Nah, ini biasanya kan saya nge-share seperti ini ya, di grup saya nge-share seperti ini. Mungkin bagi teman-teman ada yang kurang ngerti atau kurang tahu ya. Jadi, cara bacanya seperti apa, Mas? Ya, berarti laporan keuangan kuartal 2 dibanding kuartal 3 itu naik 63% ini. Ini ke sini lompat 63%. Nah, terus laba kuartal 3 ke kuartal 3 2021, 2020 dan 2021 ini laba tahun berjalannya juga naik 50,7%. Nah, ini bagus ya kayak seperti ini. Gitu. Yang paling bagus kalau naik 1000% nih kayak gini. Ini SMMT ya. SMMT kalau teman-teman ngerti harganya sekarang berapa, dulunya berapa ya. Karena emang labanya fantastis. Jadi sebetulnya saham yang uptrend itu memang ada dua faktor. Satu murni karena digoreng bandar, tidak ada cerminan fundamental sahamnya. Kedua memang dari sisi fundamental kinerja perusahaan memang bagus gitu. Tapi kalau kita lihat rata-rata 80%, bahkan 90% rata-rata perusahaan yang uptrend itu pasti ada agenda di situ. Entah karena ada isu mau diakuisisi, mau ada investor besar yang masuk, atau karena memang dari sisi laporan keuangan bagus. Itu teman-teman. Nah, ini ada PI rasio ya. Ini price earning ratio. Nanti akan saya jelasin ya di slide berikutnya. Kita langsung next aja. Oke, kita langsung aja menilai harga wajar ya. Menilai harga wajar di sini ada
EPS, ada PBV. Ya. Pemakaian harga wajar perhitungan basic bisa menggunakan PER atau PBV. Oke. Ya, kita langsung masuk ini ke inti materi ya, teman-teman perhatiin ya. Ya, kita masuk ke inti materi. Mungkin teman-teman siapin kopi ya, bosen karena materinya apa ya? Materinya banyak teorinya, karena memang fundamental seperti itu. Cuman ini penting juga buat teman-teman, karena belakangan memang saya jarang nge-share webinar mengenai fundamental. Oke ya, jadi menghitung valuasi harga wajar saham yang pertama, cara melihat saham itu mahal atau murah. Yang kedua, cara menentukan harga wajar saham. Yang ketiga, cara mencari saham yang undervalue. Yang keempat, kapan time to buy dan time to sell. So, kita akan bahas yang pertama, apa itu valuasi dan kenapa penting. Yang kedua, metode valuasi yang sederhana. Yang ketiga, cara melihat saham mahal atau murah. Yang keempat, menentukan kapan beli dan kapan jual berdasarkan valuasi. Oke, ini ilustrasi ya. Jadi, pentingnya kita menghitung valuasi dari perusahaan. Di layar teman-teman yang di atas ini ada Mercedes S-Class second price, harganya 500 juta. Di bawah ini ada Avanza, harganya pasarannya juga 150 juta ya sekarang. Nah, sekarang harga Mercedes S-Class ini harganya jadi 150 juta. Nah, mungkin pajaknya mahal, atau mungkin perawatannya mahal, atau mungkin si penjual Mercy ini dia butuh banget, atau BU, butuh banget duit, kayak gitu. Akhirnya dijual di bawah harga pasaran 150 juta, padahal harga pasarannya 500 juta. Mahal atau murah? Kalau saya bilang murah, karena harga ini sebanding dengan Avanza. Seperti itu. Dan dari segi fitur dan lain sebagainya memang bagusan Mercy S-Class kayak gitu. Nah, di sini kita bisa ngelihat perbandingan di harga saham ya. Nah, perbandingannya di sini kalau di contoh nih MDKA, di sini PER-nya 200,4 kali. Berarti kita sebut mahal. PER itu apa sih, Mas? Jadi PER itu price earning ratio atau perbandingan harga saham dengan EPS. EPS itu laba bersih per lembar saham. Jadi PER ini satuannya kali, teman-teman. Kalau di sini 204 kali, berarti harga di sini itu dihargai investor 204 kali dari harga wajarnya, seperti itu. Dan sedangkan kalau di sini teman-teman bayangin, Mercy harga 500 juta, Avanza 150 juta. Berarti kalau misalnya kita mau beli Mercy, duitnya cuma 150 juta dengan harga 500 juta, berarti berapa kali ya? Berarti sekitar 3 kali ya mungkin ya. 150 kali 3, 450 ya. Nah, itu 3 kali aja segini ya. Nah, ini bayangin 204 kali gitu loh. Ibaratnya teman-teman mau nggak ibaratnya beli Avanza harganya normal 150 juta, teman-teman disuruh beli Avanza nilainya 2M atau 20M gitu. Mau nggak? Ya pasti nggak mau lah, seperti itu. Itu contohnya namanya PER ya. Oke, next. Membandingkan valuasi per sektor. Jadi, kalau membandingkan harga saham ini murah atau mahal, itu teman-teman harus bandingin per sektor. BCA, BRI, Mandiri, BNI. Jadi kalau bank ya bank semua. Kalau tambang ya tambang semua. Misalnya batu bara itu ada ITMG, ada Adaro, ada Bukit Asam dan lain sebagainya. Ada Toba kayak gitu ya. Oke, next. Metode valuasi kita bandingkan dengan price book value atau PBV. Nilai buku saham adalah jumlah rupiah yang menjadi milik tiap lembar-lembar saham di modal perusahaan. Nilai buku adalah jumlah yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Jadi gampangannya gini, nilai buku itu atau PBV itu sama dengan nilai ekuitas perusahaan kayak gitu ya. Nah, cara menghitung PBV rasio. Ya, ini kita agak mikir sedikit ya, teman-teman.
Jadi biar nggak ngantuk kita hitung-hitungan. Cara menghitung PBV rasio. Jadi yang pertama ada nilai buku atau ekuitas perusahaan, yang kedua ada jumlah lembar saham, yang ketiga ada nilai buku per lembar saham, yang keempat ada harga saham. Contoh menghitung PBV. Diketahui nilai buku atau total ekuitas PTBA nilainya 24 triliun. Jumlah saham beredar PTBA 11,5 miliar lembar. Rumus BV atau lembar sama dengan BV dibagi jumlah saham beredar. Berarti 24 triliun ini sama dengan 24.000 miliar dibagi 11,5 miliar. Ketemu 2.088 rupiah per lembar saham ya. Maka untuk menghitung PBV rasio PTBA harga saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Berarti harga saham sekarang misalnya 3.540 dibagi dengan 2.088 sama dengan 1,7 kali. Nah, ini nilai PBV-nya. Artinya PTBA dihargai 1,7 kali lipat dari nilai bukunya. Nilai bukunya itu sekali lagi nilai ekuitasnya atau gampangannya nilai modal, seperti itulah. Ya. Jadi kalau PER itu tadi itu yang menghargai suatu investor ya. Jadi yang menghargai kayak MDKA tadi 204 kali itu yang menghargai investor. Kalau ini yang menghargai memang dari sisi nilai perusahaan itu sendiri gitu loh. Nah, apakah 1,7 kali itu mahal apa murah? Nah, kita cek ya. Oke. PTBA PBV rasio 1,7 kali. Bandingkan dengan PBV rasio perusahaan yang sejenis. Jadi kan yang di awal tadi saya sudah bilang PBV harus dibandingin atau menghitung valuasi saham itu harus dibandingin dengan sektor yang sejenis. Dan di sini ketemu PBV PTBA 1,7 kali, PBV TMG 1,8 kali, PBV Adaro 1,7 kali, PBV Toba 2,5 kali. Dan ini ketemu PTBA, PBV-nya 1,7, PER-nya 5,2. Ya. PER itu sebetulnya di bawah 10 kali itu bisa kita sebut murah ya. Kemudian PBV itu di bawah 1 kali bisa kita sebut murah. Ini bisa teman-teman akses di aplikasi NeoHodge Mobile di menu stock price atau di financial di sini ya. Atau teman-teman bisa akses di Hospisi Mira Asset. Atau bisa akses di RTI Bisnis itu juga bisa. Oke, yang kedua bandingkan dengan PBV secara historis, misal PBV tahun 2019, 2018, 2017 seperti itu. Jadi harus dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah PBV-nya semakin naik atau semakin turun seperti itu. Oke, metode valuasi PER ya, price earning ratio. Metode valuasi dengan cara membandingkan harga saham perusahaan dengan laba bersih perusahaan per lembar saham dalam 1 tahun. Untuk menghitung PER, kita butuh beberapa data seperti laba bersih perusahaan dalam 1 tahun, jumlah lembar saham, laba bersih per lembar saham, dan harga saham. Contoh nih, laba bersih PTBA 7,9 T, jumlah lembar sahamnya 11,5 miliar. Maka 7.900 miliar dibagi 19,5 miliar ya. Ini 11,5 miliar ini lembar sahamnya. 7,9 T ini laba bersih ya. Jadi 7.900 miliar. EPS-nya ketemu 686 per lembar saham. Jadi EPS ini hasil rumus dari 7.900 miliar dibagi 11,5 miliar. Ya. So, untuk menghitung PER PTBA rumusnya adalah harga saham dibagi EPS. Jadi teman-teman, kalau semisal EPS-nya di sini udah minus, merah, pasti teman-teman sering ngelihat di financial statement atau stock price EPS-nya merah ya. Kalau EPS-nya merah berarti saham itu rugi, perusahaan itu rugi. Karena kalau EPS-nya merah, harga saham dibagi EPS, hasilnya pasti PER-nya minus. Jadi PER minus itu bukan berarti murah, tapi perusahaannya rugi. Gitu ya. Jadi karena rumusnya harga saham dibagi EPS ya 3.540 dibagi 686 ketemu 5,2 kali ya.
Artinya PTBA dihargai 5,2 kali lipat dari laba tahun 2021. Jadi ya, di tadi MDKA 204 kali, PTBA cuma 5 kali. Pilih mana teman-teman, ya kan? Istilahnya seperti itu. Oke, next. Pertanyaannya timbul, berapa sih berapa PER ideal untuk melihat saham itu mahal atau murah? Yang pertama, bandingkan dengan perusahaan industri sejenis dan sebanding. Ingat, valuasi mahal atau murah hanya salah satu komponen dalam menganalisis. Jadi ini cuma salah satu faktor ya. Ada faktor lain yang kita nggak bisa lihat seperti prospek kebijakan perusahaan. Nah, ini biasanya kebijakan pemerintah, biasanya ini nanti akan berpengaruh, akan datang seperti itu. Kemudian yang kedua, bandingkan dengan PER historis 2001, 2020, 2019. Kesimpulannya, cara kita melihat saham mahal atau murah adalah yang pertama, hitung PER dan PBV bandingkan industri yang sejenis. Yang kedua, hitung PER dan PBV bandingkan secara historis dari tahun ke tahun. Tips berikutnya ya, ini teman-teman catat ya, ini ya. Sektor bank itu PER di bawah 10 murah atau undervalue. Yang kedua, sektor mining PER di bawah 5 itu murah undervalue. Mining ini bisa kita sebut seperti batu bara, pokoknya tambang-tambang ya pokoknya ya. Batu bara, terus apa ya? Minyak dan gas, nikel, emas, kayak gitu ya. Yang ketiga, sektor consumer PER di bawah 15 murah atau undervalue. Yang keempat, sektor properti dan lainnya di bawah 5 murah atau undervalue. Ini patokan ya teman-teman ya. Kenapa konsumer di sini mahal? Karena sektor konsumer ini kan ada seperti Unilever, ada seperti Mayora, ada seperti Indofood, ICBP, dan lain sebagainya. Ini rata-rata memang dari sisi per industrinya atau dari industri yang sejenis itu mereka memang harganya udah overpriced. Jadi makanya di sini kita pakai patokan 15 kali seperti itu. PBV di bawah 1 kali very undervalue, dianggap premium di atas 5 kali. Jadi misal PBV-nya 0,9, 0,8, 0,7, 0,4, 0,3 itu bisa kita sebut murah. Seperti yang beberapa belakangan kita lihat, mungkin teman-teman kalau ngamati, Lo Keng Hong menyimpan saham PNLF atau BMTR itu lama sekali karena emang pernya mereka kisaran cuman 0,1 sampai 0,5 kali seperti itu. Maaf, PBV-nya kisaran 0,1 sampai 0,5 kali. Nah, ketika dia diangkat naik kenceng kayak PNLF dan BMTR, akhirnya ya menyesuaikan dari sisi PBV-nya gitu. Tuh ya. Oke. Poin penting dalam fundamental analisis adalah fundamental terkait dengan makroekonomi sektoral perusahaan itu sendiri. Ketika investor mampu melihat indikator makro, bisa kita ambil keputusan investasi. Jadi, ketika investor mampu menganalisa sektoral dan harga wajar sebuah saham, maka dapat mengambil keputusan investasi. Ya, jadi sekali lagi, buat teman-teman pemula atau yang mungkin teman-teman yang sudah ngerti ya di saham, PER sama PBV ini analisis fundamental atau valuasi harga saham yang paling populer dan paling sederhana yang bisa kita pelajari untuk menganalisis sebuah saham seperti itu ya teman-teman ya. Tips berinvestasi saham untuk investor yang pemula. Yang pertama, gunain uang dingin. Yang kedua, beli saham secara rutin. Yang ketiga, beli saham perusahaan yang bagus. Yang keempat, beli saham yang undervalue. Yang kelima, belajar terus-menerus ya. Ya, teman-teman. Terus mungkin ada pertanyaan ya. Ya, mungkin materinya agak bosenin, tapi ini saya rasa penting buat teman-teman ya. Kalau mau tanya saham, nggak apa-apa. Misalnya ada teman-teman yang sahamnya nyangkut atau apa, mau tanya prospeknya seperti apa,
Ini saya akan buka sistem ya, kita buka chat ya. Ini saya ada waktu sekitar 5 menit ya, kalau misalnya teman-teman mau tanya. Oke ya. Nah, yang saya bilang tadi teman-teman bisa cek di sini ya, misalnya TAPG. Ini kita ganti finansial. Nah, di sini bisa kita lihat ini kuartal 2 ya, last kuartal ini berarti kuartal yang paling terakhir nerbitin laporan keuangannya kuartal 2 ini. Ini kita ganti kuartal 2. Tahunnya udah benar 2022 ya. Nah, ini PER-nya 4,2 kali, PBV-nya 1,7 kali. Jadi termasuk murah juga ya TAPG. Gitu ya caranya ngelihat di finansial. Jadi sebetulnya teman-teman tadi nggak perlu ngitung rumus yang segala macam keribetan itu, karena itu memang kalau biasanya mahasiswa di mata kuliah analisis laporan keuangan dan lain sebagainya, mereka harus belajar ngitung secara manual. Tapi teman-teman di Mira Aset ini sudah terhitung secara sistem. Jadi tinggal ngelihat aja PER-nya berapa, PBV-nya berapa, DER-nya berapa. Dari ini kalau bisa bagus di bawah 1 ya. Tadi ROA berapa? Teman-teman masih ingat ya? Berapa ya? Nah, jadi ini ada tolak ukurnya. Ini saham ini termasuk sehat apa enggak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau mau konsultasi saham juga boleh. Ini saya infokan ini ya, hati-hati ya di bulan September ya, awal September terutama. Ini saya sedikit review sekalian IHSG ya. Ini saya review IHSG. Ini ya, IHSG ini berulang kali saya bilang dia polanya membentuk pola symmetrical triangle di sini ya. Catatannya. Nah, ini kita tarik ke sini ya. Ini kemarin gagal ditembus resistennya ya, ini gagal. Ini gagal. Sini dia turun ya. Jadi kita sebut uptrend tuh kalau saham atau IHSG bergerak di atas MA5 ini ya. Jadi candlestick atau harga saham bergerak di atas MA5 dan di atas MA20. Kalau candlestick udah atau harga saham udah di bawah MA5 dan di bawah MA20, itu tandanya sudah memasuki fase bearish atau fase downtrend. Bisa jadi indikasi downtrend secara jangka pendek maupun sideways ya. Dan itu bisa kita sebut juga sebagai fase distribusi. Dan ini ada gap ya di sini yang belum ketutup. Ini ada gap yang belum ketutup. Ini gapnya sekitar 6 low-nya sekitar 6.778. Ini harusnya sampai ini di sini high-nya 6740. Jadi ini ada gap di 6740 harusnya bisa ketutup ya. Nah, ini kalau kita lihat harusnya ke sini dulu. Nanti bisa uptrend lagi. Ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa ketutup dan dia langsung ngebreak di sini langsung uptrend ya, ya udah bagus karena pada dasarnya gap itu nggak selalu 100% ketutup gitu ya. Cuman ini waspada aja buat teman-teman karena kemarin indeks US turun 3%, terus tadi pagi IHSG ngedrop minus hampir 1,68% ya. Ini teman-teman hati-hati bulan September. Oke, itu mengenai IHSG karena di sini kita lihat juga secara MACD udah fase distribusi ya ini ya, udah dead cross ya ini. Nah, ini menunjukkan nanti IHSG akan bergerak sideways. Sideways-nya berapa hari, Mas? Kalau distribusinya ini panjang kayak gini ya bisa 1 bulan. Jadi selama bulan September itu cenderung sideways IHSG. Dan tapi kalau dia ternyata kecil seperti ini ya, kecil seperti ini paling ya cuma 1 pekan IHSG koreksi, 1 pekan sampai 2 pekan kayak gitu. Oke ya, itu mengenai review IHSG. Ada pertanyaan dari teman-teman?
Kayaknya teman-teman pusing nih tadi belajar analisis fundamental ya. Yang penting teman-teman lihat poin ininya aja, poin parameternya tadi ya. Jadi ROE itu sehatnya berapa persen, ROA itu berapa persen, NPM itu berapa persen. Ya kayak gitu aja sih. Jadi nggak perlu ngafalin rumusnya. Mas nyangkut di BRI. Oke ya, kita coba BRI ya. BRI. BR ini sebetulnya kemarin di kuartal 2 itu laporan keuangannya bagus, sama kayak BCA bagus. Itu labanya naik kisaran puluhan persen lah BRI ini. Labanya bagus, cuman kalau saya lihat sih dari sisi chartnya di sini dia fase konsolidasi ya, sideways ya. Cenderung turun tapi nggak dalam. Nah ini terlihat MACD-nya cenderung turun ya. Ini fase distribusi ya. Jadi kalau yang belum punya ya jangan trade dulu di BRI karena trennya seperti ini. Kalau yang udah punya nyangkut ya, ini kita lihat supportnya di sini ya. Ini polanya kayak gini ya polanya ya. Nah ini polanya seperti ini. Ini supportnya di sini ya. Ini sebetulnya udah disupport nih. 4250 ini. Ini patokannya ya. Ini disupport 4250. Ini kalau 4250 ketembus, kemungkinan dia bergerak di level 4200 ini ya. Dan kalau ketembus lagi, paling bawah di sini. Ini paling bawah. Nah, kalau udah nyangkut, minusnya berapa persen? Kalau masih minus 5%, tergantung kalau teman-teman strateginya trading atau ini swing. Kalau BRI sih rasanya kalau semisal teman-teman scalpingnya atau tradingin susah gitu loh. Dan fundamentalnya nggak ada masalah ya. Salah satunya cara kalau misal teman-teman nggak mau cut loss mungkin bisa di average down, nggak masalah sih. Karena kemarin kuartal 2 labanya juga nggak ada masalah, bagus. Average-nya di berapa, Mas? Ini jagain di 4.200 sama sekitar 4.000 ya. Ini asumsi si BRI akan kena 4.000 kalau IHSG tadi sesuai perkiraan saya ya. Jadi IHSG ini akan nutup gap di sini. IHSG akan nutup gap di bawah ini ya. Ini akan nutup gap di bawah ini. Ini pasti nanti BRI arahnya ke 4.000. Kenapa, Mas? Ya karena BRI kapitalisasi pasarnya gede, dia yang gerakin IHSG. Tadi kan kita bicara mengenai blue chip itu kategorinya di atas 40T. Second liner tuh berapa di antaranya? Gorengan tuh di bawah 1T. Itu ngelihatnya di sini teman-teman. Ranking. Sorry. Bentar ya. Ranking market kapitalisasi 200. Nah, ini teman-teman lihat. BCA ini nomor 1. Ini ketolong sih tadi IHSG nggak jadi kebanting karena BCA naik 1,87%. Ini bobotnya di bursa 10,7% loh bobotnya di bursa. Nilainya 900T BCA ini. BRI itu nomor 2 di bursa. Ya. Jadi kalau BRI-nya anjlok, pasti IHSG-nya anjlok. Telkom, BRI, BMRI, kemudian Goto. Nah, Goto ini hijau. Goto jangan lupa, ini ibaratnya kuda hitam nih. Ya benar ya, kuda hitam nih Goto ini. Atau kambing hitam. Goto ini kalau semisal dia sepele sih, dia perusahaan yang baru IPO kemarin, perusahaan masih rugi, tapi sama bursa dia masuk saham blue chip, kapitalisasi pasarnya di atas Astra gitu loh. Bobotnya 4% di bursa. Kalau Goto ARB, ya tewas, IHSG pasti turun dalam gitu loh. Gitu ya. Jadi Goto jangan dianggap remeh ya teman-teman ya. Goto di atas Astra loh. Padahal Astra cabangnya banyak. Goto ini baru berapa gitu loh. Itu ya.
Mas, apakah bisa nyari keuntungan di saham yang lagi sideways naik 1 tick lalu turun 1 tick? Bisa. Maksudnya trading di saham sideways gitu. Bisa. Sebetulnya saham sideways itu saham yang paling ini ya, paling enak kita untuk tradingin karena saham sideways itu kita udah tahu bottomnya bawahnya berapa gitu ya. Apa ya contoh saham yang sideways ya? ESA ini nggak sideways. Apalagi ya? Mungkin ada contoh teman-teman saham yang sideways. Silakan tulis di kolom chat ya, saham sideways. STRTG franchise ini apa ya? Nggak ada. Friend masuknya paling ya. Oke. SRTG. Oke, benar. Ini sideways ya, SRTG. Ini downtrend parah ya. Ini SRTG downtrend parah. Downtrend parah ya. Tapi ini sudah selesai downtrendnya. Ini udah bottom. Bottomnya di mana, Mas? 2140. Ya, ini udah bottom. Ini MA 200. Dan sideways-nya di sini sih. Nah, ini sebetulnya sudah mau area uptrend sih kalau saya lihat karena udah membentuk higher low, lower high dan higher high gitu loh. Nah, ini ya. Jadi ini tinggal dia bisa nggak mantul ke atas lagi nih. Dan ini kan ada resistnya di sini ya. Jadi kalau kayak gini udah terbentuk nih resistnya. Kecil-kecil gini. Ini kurang anu sih kalau kita lihat sideways kurang sejajar sih chartnya. Mungkin lebih ke ini ya. Nah ini sideways ini. Ini sideways ya di sini ya. Nah ini sideways. Ya. Jadi kalau sideways ini kita lebih enak sih nentuin support resistennya. Nah jadi dia kena bottom support ini kita entry buy. Jadi entry buy-nya di sini ya, di sini. Nah, ini bisa ngelihat kita tarik lagi di sini ya kan. Jadi kita kalau trading di saham sideways, entry-nya dekat support teman-teman. Kenapa Mas dekat support? Kalau semisal nanti supportnya jebol ke bawah lagi, teman-teman cut loss-nya nggak dalam karena udah tahu oh ini bottom-nya support di sini gitu loh. Coba lihat PTBA Mas untuk swing. Oke ya. Mungkin belakangan kemarin di edukasi sebelumnya saya ngajarin swing, kemudian hari ini fundamental. Mungkin penting buat teman-teman yang mungkin berencana untuk misahin ya, satu akun untuk scalping, trading, yang satu akun untuk swing. Teman-teman harus lihat dulu secara valuasi, secara fundamental. Kan tadi kita udah belajar valuasi ya. Ini PTBA misalnya. Nah, ini kita lihat dari sisi valuasi, pairnya di bawah 5, PBV-nya kisaran 1,4 kali, DER-nya nyaris nggak ada utang ya. Jadi murah, bagus sekali, istilahnya sehat sekali perusahaan. ROE 20% kalau nggak salah tadi, ROA 15% tolak ukurnya, dan ini di atas semua. Ya, ini di atas semua berarti bagus. Nah, jadi nggak ada masalah ya. Kemudian kita cek secara teknikal nih. Syarat kita swing, kita lihat secara weekly-nya dulu. Nah, secara weekly, teman-teman lihat ya, ini fase akumulasi ya, MACD gini. Semakin lebar ke atas, itu semakin kenceng trennya. Akumulasinya semakin tinggi. Tapi kalau dia naiknya nggak tinggi, kecil-kecil gitu ya, ya berarti trennya nggak kuat. Nah, ini masih fase distribusi sebetulnya PTBA. Cuman ini sudah mulai ke atas, sudah mulai golden cross ini, sudah mulai ke atas. Ini sedikit lagi kalau dia barnya positif, histogramnya positif, naik gunung kayak gini. Nah, ini bisa kita ambil posisi untuk swing. Ya.
Ya, jadi kalau teman-teman nge-swing di sini kan panjang ya, panjang di sini dari 2021 bulan September ya. Ini baru bulan 5 baru jual. Ini teman-teman naiknya berapa persen nih dari sini ke sini. Nah, ini sama. Ini sebetulnya tinggal nunggu momentum aja sih untuk PTPA ya. Oke ya. Bentar. Nah, kita lihat secara ini ya, secara daily. Secara daily di sini MACD-nya positif ya. Mas bingung nih patokannya nih gimana? Tadi yang weekly masih distribusi, masih negatif, tapi yang daily positif. Ya, sementara mungkin teman-teman bisa scalpingan dulu ke PTPA atau day trading. Cuman seharusnya dikit lagi dia udah bisa kita pakai patokan swing kalau MACD weekly-nya naik. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini ada gap nih. Ini ada gap. Nah, kemarin udah ketutup nih. Udah ketutup sebagian ya. 4.500. Nah, dan ini masih bergerak di atas MA5. Biasanya nanti akan ngetes lagi nih di sini. All time high-nya di tahun ini 4.630 gitu. Secara chart memang dia masih uptrend ya, uptrend secara jangka pendek, tapi secara weekly chart dia fase distribusi atau sideways. Tapi secara fundamental PTBA ini nggak ada masalah. Ibaratnya nih teman-teman beli saham yang fundamentalnya bagus tuh kayak ibaratnya teman-teman tuh apa ya? Pegang klub sepak bola ya, pegang klub sepak bola. Di dalamnya ada Ronaldo, ada Cristiano Ronaldo, di dalamnya ada Messi. Lawan musuh yang ibaratnya nggak ada pemain bintang, ibaratnya seperti itu teman-teman. Bandingin kalau teman-teman beli saham yang buta, nggak ngerti apa-apa, ini fundamentalnya gimana, perusahaan ini pernya gimana, wajar nggak sih gitu. Coba teman-teman renungin, beli saham seperti itu dibikin swing pasti dak dikduk gitu loh. Tapi kalau fundamentalnya bagus, ya nyantai gitu loh. Itu sih. Itu ya jawaban saya mengenai PTBA ya, Mas Yoga. Jadi untuk sementara mungkin lebih ke day trading dulu, tapi dikit lagi kemungkinan bisa pakai swing karena weekly chart-nya udah mulai positif untuk MACD-nya. Tinggal mungkin kalau IHSG-nya turun, ya cari harga bagus saja sih. Harga bagusnya di mana ya? Nah, kita lihat support-nya. Nah, kita lihat. Nah, ini. Supportnya kisaran EMA 20 daily ya, mungkin di sekitar 4.200. Ini harga udah paling bagus sih kalau misalnya mau nge-swing. Syukur-syukur kalau dapat area ini ya 4 ribuan gitu. Oke ya, saya rasa cukup ya. Ini waktunya udah habis. Mungkin teman-teman yang belum saya jawab bisa japri ke WA saya kalau ada pertanyaan. Ya, semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih kehadiran teman-teman semua. Dan terus belajar ya, teman-teman terus belajar, terus berlatih. Karena di saham ini butuh jam terbang, seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.